artinya sejenak atau istirahat. Nah, jadi ketika sholat tarawih itu disunahkan istirahat sejenak, sholat lagi, istirahat sejenak, sholat lagi. Nah, itu maknanya tarawih, karena sholatnya banyak istirahatnya. Nah, seperti itu, maka namanya tarawih. Apa hukumnya sholat tarawih? Sholat tarawih hukumnya sunnah. Jadi yang tidak mengerjakan sholat tarawih pun tidak mendapatkan dosa, akan tetapi tidak mendapatkan fadilah daripada sholat tarawih atau pahala sholat tarawih yang sangat kita sayangkan hanya ada di bulan Ramadan. Dalilnya ada kata Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Orang siapa yang mendirikan sholat, jadi disitu ada kata barang siapa, nah, tidak diwajibkan oleh Nabi. Kalau diwajibkan berarti katanya wajib alaikum, wajib atas kalian, tapi tidak. Nabi man qama, barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan karena iman wa ihtisaban ghufira lahu, maka dia akan diampuni apa yang telah lalu baginya dan akan datang daripada dosanya. Nah, maka ketika hukumnya sunnah, kita jangan beranggapan ketika orang tidak tarawih itu berdosa. Dia itu pada tarawih di jalan dia habis isya. Nah, kalau dapat pahala ada, cuma tidak berdosa. Nah, jangan seperti itu. Maka kata Gus Baha itu sangat berhati-hati ketika melihat orang yang pada waktu tarawih tidak tarawih. Mari kita husnuzon, kata Gus Baha. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Sedangkan orang lain yang mencari nafkah, mencari duit untuk keluarganya itu wajib. Nah, maka mereka yang mencari uang, mencari nafkah untuk keluarganya itu lebih wajib daripada sholat tarawih sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Pedagang mentol, pedagang yang lain macam sebagainya itu mereka melaksanakan kewajibannya. Itu bukan mungkin dalam hati mereka maunya tarawih, maunya anaknya cepat tarawih dengan orang-orang, tapi pun kada bergawi makan apa esok. Nah, jadi kita berpikir positif bahwa beliau atau mereka yang tidak melakukan tarawih itu melakukan kewajibannya dan meninggalkan sunnah itu tidak berdosa, seperti itu. Kapan waktu pelaksanaan sholat tarawih? Sholat tarawih itu khusus dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi kada boleh dulu habis maghrib supaya lakas, kada boleh habis maghrib. Atau habis subuh untuk tarawih kada boleh. Atau habis zuhur kada boleh. Sebelum subuh boleh. Jadi habis waktunya habis isya sampai sebelum subuh. Nah, itu sholat tarawih. Terus gimana orang yang jamak maghrib sama isya? Nah, itu boleh. Setelah dia jamak maghrib dan isya, nah lalu boleh tarawih. Seperti orang yang di safar misalkan dalam perjalanan itu boleh melaksanakan sholat tarawih. Waktunya habis yang jamak tadi. Misalkan isya dibawa ke maghrib, jadi langsung. Asal kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu sholat tarawihnya juga dalam perjalanan berarti kan. Nah, di waktu itu juga setelah jamak tadi. Asal sudah sholat tarawih, sudah sholat isya. Nanti jamak takhir kalau kata jamak takhir tergantung tetap bisa semampunya. Misalkan 4 rakaat dulu jalan lagi, singgah pulang 4 rakaat lagi, singgah pulang Pak, itu boleh. Atau kita misalkan sholat tarawihnya sorangan, kada apa-apa di rumah 2 rakaat masak dulu. Seterusnya tadi masak dulu, sembahyang lagi, habis itu kuring dulu, bisa sembahyang lagi, kada apa-apa. Karena waktunya tadi luas sampai subuh, asal sudah sembahyang isya sampai ada ingat rokatnya itu yang boleh Pakai batu atau sediakan pisang goreng 4. Jadi harus sembahyang 1. Pokoknya habis pisang gorengnya tutup itu. Habis pisang gorengnya tutup.
sendiri dan berjamaah, maka berjamaah lebih afdal. Berjamaah lebih afdal. Sendiri lebih utama itu ketika memang dia itu sendiri lebih utama bagi penghafal Al-Quran. Karena dalam tarawih dia bisa mengulang hafalannya. Syaratnya dia tidak khawatir terjangkit rasa malas bila sholat sendiri. Kemudian jamaah masjid tetap berjalan meskipun dia tidak hadir bila tidak terpenuhi dua syarat ini. Maka berjamaah lebih utama bagi. Jadi lebih baik orang yang hafal Al-Quran itu sholatnya sendiri kalau dia mengulang hafalannya, dan kalau tidak terkena rasa malas. Jadi kalau terkena rasa malas maka dia lebih baik berjamaah. Berapa rakaat sholat tarawih? Seperti maklumnya itu ada 20 rakaat dengan 10 salam dan 5 kali jeda istirahat setiap 4 rakaat. Setiap 4 rakaat jeda istirahat, kemudian sholat lagi 20 rakaat. Kenapa kata Syekh di Mesir ada namanya Syekh Abdul Aziz Asy-Syihabi, kenapa tarawih itu 20 rakaat? Tarawih itu 20 rakaat karena dia menggandakan daripada sholat sunnah muakkad daripada rawatib. Sholat sunnah muakkad yang rawatib itu ada 10 rakaat. Maka ketika bulan Ramadan dia dijadikan 20 rakaat. Nah, maka tarawih tadi 20 rakaat tambahannya. Gitu. Kemudian ada juga yang menambah rakaat sholat tarawih, yaitu 36 rakaat. 36 rakaat dengan 9 kali jeda istirahat setiap 4 rakaat. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik. Siapa yang melaksanakan 36 rakaat ini? Itu adalah ahlu Madinah, hanya orang-orang Madinah. Kenapa mereka melakukan sholat tarawih 36 rakaat? Karena orang Makkah itu melakukan 20 rakaat. Setiap 4 kali mereka setelah sholat 4 kali rakaat itu tawaf. Jadi habis sholat tarawih 2 kali salam tawaf, 2 kali salam tawaf, 2 kali salam tawaf, 2 kali salam tawaf. Nah, orang Madinah tidak bisa melakukan tawaf, maka mereka mengganti yang tawaf tadi dengan menambah 4 rakaat. Nah, jadi mereka sholat tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat. Tapi ini hanya khusus untuk orang Madinah. Karena orang Madinah itu mempunyai kekhususan, mereka hidup dengan Nabi, mereka bersama dengan Nabi lebih daripada orang manapun. Jadi mereka boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain. Ini zaman dulu lah. Jadi orang kalau di sana sekarang nggak ada yang 2 kali salam terus tawaf sama imam-imamnya, nggak ada. Tapi semuanya langsung 20 rakaat. Ini zaman dulu. Ya karena tadi namanya tarawih itu banyak istirahatnya. Jadi istirahatnya orang Mekah tadi ketika 2 kali salam, mereka istirahatnya tawaf. Nah, sudah capek berdiri duduk di jalan. 7 kali lah, 100 kali. Tawaf 7? Nggak ada tawaf 1 putaran lain tawaf, tawaf sekali. Tawaf 7 kali. Ada buat itu 7 lain tawaf, namanya tawaf rukunnya harus 7 kali. Ada tawaf itu dia ada sunnahnya sendiri. Kalau umroh, nah itu baru 1 paket sama sa'i. Tapi kalau tawaf, tawaf sunnah maksudnya. Tawaf sunnah tapi kalau tawaf yang besar umroh itu wajib tawaf dan sa'i. Kalau sa'i itu Tawaf sunat aja, tawaf aja. Kita datang masuk ke masjid itu tawaf 72 lah. Nah, maka di Masjidil Haram itu sholat sunnah tahiyat masjidnya itu adalah tawaf, bukan sholat sunnah tahiyat masjid tapi tawaf. Tapi karena kalau susah maka boleh sholat tahiyat masjid. Tahiyat masjidnya sholat Masjidil Haram itu adalah tawaf.
karena dia kan kaum gawi macam aja Bagaimana tata cara sholat tarawih? Sholat tarawih seperti maknanya adalah 2 rakaat 1 kali salam. Nah kalau dia 4 rakaat 1 kali salam, maka tidak tergolong tarawih, tapi tergolongnya qiyamul lail. Karena 4 qiyamul lail. Kalau 2 itu baru tarawih. Kemudian setiap sholat tarawih wajib melakukan mengucapkan niat sholli sunat tarawih atau usolli sholat tarawih atau usolli qiyam Ramadan. Itu ada lafaznya yang berlain-lain, tapi kita pakai sunat tarawih aja sudah cukup. Kemudian bacaan salat pada sholat tarawih. Kalau kita berbicara tentang ulama-ulama atau orang-orang dahulu, pasti mereka mengutamakan dalam bulan Ramadan itu 1 bulan penuh itu menghatam Al-Quran dalam sholat tarawih. Jadi setiap 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Kemudian satu rakaat berarti 1 halaman, 1 kaca. Nah segini 1 kaca. Kemudian ruku. Karena dalam Al-Quran itu 1 juz ada 10 lembar. 10 lembar, maka pas sholat tarawihnya 10 kali 2 rakaat 20, pas jadi 1 juz. Tapi banyak yang mengeluh karena kelamaan. Panas berdiri gitu. Padahal sholat Karena ayat yang panjang. Padahal sholat sunnah itu dia lebih fleksibel daripada sholat wajib. Sholat sunnah itu boleh berdiri, sholat sunnah itu boleh duduk, itu tidak, boleh berkursi, pakai tongkat, itu juga boleh. Karena dia bentuknya lebih fleksibel sholat sunnah itu. Karena sholat sunnah itu boleh kapan saja waktunya. Kemudian ada juga sholat sunnah mutlak. Nah sunnah mutlak itu kan kapan aja waktunya boleh. Di Mesir itu ada Syekh Yusri yang pernah kesini, datang di Guru Syahrani. Di Mesir beliau tarawihnya itu setiap minggu khatam. Sampai ini. Jadi setiap 10 rakaat istirahat. 10 rakaat istirahat, baca kitab daras majelis dulu. Beliau harus beli 10 rakaat, kemudian diri lagi 10 rakaat lagi. Sampai jadi 1 minggu itu khatam. Jadi 1 hari 4 juz lah. 1 hari 1 malam itu 4 juz. 4 juz insyaallah. Jadi tuntung sholat tarawih itu bisa jam 1. Karena udah boring lagi. Habis itu sebelum subuh bangun lagi, yang mulai lagi, ada lagi jamaahnya, yang mulai sepanjang Ramadan seperti itu. Dan disediakan makanannya dari buka puasa, disediakan. Kemudian pas majelis ada minumnya, kemudian mau sahur diberikan juga makanannya. Ini makanan ala Mesir, roti, kemudian nampan pakai nasi, 1 nampan 10 orang, seperti itu. Dan beliau senang bagi-bagi buku dalail. Beliau punya dalail khusus yang ada setelah dalail itu. Kalau di sini kan dalailnya sama istighfar, tapi kalau beliau itu ada dalail kemudian wirid beliau. Nah, 1 buku itu ada dalail kemudian wirid beliau. Beliau itu punya thariqah sendiri. Kata kita tarekat. Nah, tarekat sendiri beliau punya, ada tarekat Yusriyah. Punya tarekat Yusriyah. Beliau bikin sholawat dari Asmaul Husna. Nah, beliau membuat itu ketika ziarah ke Raudhah. Nah, beliau diilhamkan itu, kemudian beliau tulis dari Asmaul Husna yang pertama sampai terakhir, beliau karang kitab, kemudian digabungkan dengan dari Al-Farah. Itu saya insyaallah. Beliau kalau ngaji itu kayak turun wahyu. Jadi membaca Al-Quran kan kadang kita berlagu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau enggak ngajinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
Kemudian apa lagi? Apakah kesunahan berjamaah berlaku untuk wanita? Nah, kalau di daerah kita ini memang karena adat itu lebih baik menurut wanita itu di masjid. Karena kalau di rumah kada tegawi. Berbeda dengan kita yang orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman itu wanita kada ada di masjid. Kalaupun ada masjid khusus binian dan imamnya pun binian. Tapi kalau kita di sini kan ada masjid khusus binian, kemudian imamnya binian. Nah, lebih baik kita sholat ikut berjamaah dengan laki, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Dengan syarat jangan pakai parfum, jangan bersolek, jangan menggunakan pakaian yang mengundang perhatian. Nah, itu syaratnya. Dan juga mendapatkan izin dari wali, suami atau walinya. Kalau tidak diizinkan malah tidak boleh. Kalau di Yaman dasar semua wanita itu pakai cadar, kemudian bajunya hitam semuanya. Kalau kita masuk sarung itu kita yang pakai cadar. Jadi semua kalau tamu tuh harus wajib pakai cadar. Sana harus pakai cadar. Kemudian karena wanita itu berjamaah sholatnya lebih afdal di rumahnya daripada di masjid. Dan sholatnya di rumah lebih baik daripada di kamarnya. Jadi kalau wanita lebih baik itu sholatnya di rumah atau di tengah rumah. Nah itu daripada di kamarnya. Apakah wanita disunahkan mengeraskan bacaan ketika berjamaah? Nah, ketika tidak ada lelaki yang bukan mahramnya, maka dia disunahkan untuk mengeraskan bacaan. Ketika ada laki-laki, maka dia disunahkan untuk hanya mengecilkan suaranya. Maka berbeda ketika ulun di Banjar lawan di Jawa. Sekolah di Jawa, wanita itu ketika jadi imam dasar keras kayak lakian, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Sedangkan di Banjar kan Allahu Akbar. Bahkan di Banjar sampai yang bacaan Al-Fatihahnya itu tidak terdengar. Bismillah. Baca kayak sholat biasa, cuma Allahu Akbar, Allahu Akbarnya. Jadi kalau di Jawa itu dasar nyaring, dasar nyaring sampai bacaan sunnahnya pun yang bacaan Al-Qurannya nyaring juga. Kalau di Palangka udah malah kada pakai suara. Jadi imam itu cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar aja. Beda yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Beda mengeraskan suara. Tergantung adat, asalkan adat tadi tidak menyalahkan syariat, maka dibolehkan. Kayak salat wakil dia kan? Tarawih itu fleksibel sebenarnya, anak sholawat boleh, anak berdoa boleh. Ya tadi tarawih tadi yang jeda antara sholat tarawih ke tarawihnya itu terserah mau digunakan baca Quran, mau digunakan sholawat, mau digunakan berdoa dulu, itu boleh, apapun boleh. Tapi karena kita adatnya sholawat, kemudian 2 rakaat berdoa, nah itu lebih baik kita empat adat aja. Kalau kita tahu ilmunya, kemudian kita mau melaksanakan yang lain dan tidak menyalahi syariat, itu tidak apa-apa. Yang dilanggar bahkan tidak ada doanya, cuma sholawat aja, sholawat terus 2 rakaat, salam, dan lagi ada doanya. Nah itu boleh. Manakah yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat ba'diyah isya? Nah, sholat ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi jangan ditinggalkan sholat ba'diyah isya. Walaupun nanti kalau misalkan ada sempat sholat ba'diyah isya, boleh setelah tarawih. Itu pada bapak. Sebelum witir. Nah, waktu orang berdoa kita sholat ba'diyah isya, itu pada bapak. Ba'diyah isya. Karena sholat rawatib ini dia berkaitan dengan sholat wajib. Semua yang berkaitan dengan wajib itu lebih besar pahalanya daripada sunnah tersendiri. Karena tarawih kan sunnah sendiri di bulan Ramadan, sedangkan rawatib dia berkaitan dengan sholat yang wajib. Nah, maka dia pahalanya lebih besar daripada sholat tarawih. Itu. Puasa sunnah
puasa yang sendiri-sendiri. Misalkan puasa Senin Kamis, nah itu lebih besar pahalanya daripada sholat dan puasa yang misalkan hanya puasa sunnah tapi bukan di Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin Kamis lebih banyak pahalanya. Sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Sholat yang jangan ditinggalkan yang kita dalam bulan Ramadan ini, sholat tarawih, kemudian sholat rawatib yang awalnya mungkin 2, kita bisa tambah 4. Jangan sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sebelum isya, setelah isya. Nah, kita tambah dalam bulan Ramadan itu kan Bapak. Kemudian sholat sunnah taubah jangan ditinggal. Kemudian juga sholat sholat tahajud jangan ditinggal, karena mudah ketika Ramadan ini melaksanakan sholat tahajud itu mudah karena kita imai dengan sahur. Nah, jadi boleh setelah sahur sholat tahajud atau sebelum sahur sholat tahajud. Kemudian juga sholat isyraq. Nah, kalau bisa kita melakukan sholat isyraq setelah subuh kita ajar. Jangan ditinggalkan ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja orang kita menambah ibaratnya semangat dalam bulan Ramadan ini. Karena orang yang bergembira dalam bulan Ramadan itu Allah senang, Allah berikan pahala. Maka di Mesir ketika bulan Ramadan itu sangat berbeda di jalanan kayak hari raya. Orang pakai lampu-lampu hias. Kemudian di setiap rumahnya itu ada namanya lampu fanus. Lampu fanus itu lampu yang khusus bulan Ramadan aja. Kalau ada lampu itu berarti itu Ramadan. Itu dijual di mana-mana lampu fanus khusus bulan Ramadan. Jadi orang-orang di Arab saya itu sangat bergembira ketika ada Ramadan. Bahkan ada namanya Maidatul Rahman. Maidatul Rahman itu hidangannya Allah. Jadi setiap buka puasa mereka menyediakan takjil, jadi kita itu takjil. Nah, itu setiap bulan Ramadan di mana-mana pasti ada, dan itu buruannya mahasiswa. Buruannya mahasiswa. Bisa disahur lagi juga bisa, karena porsinya banyak. Porsi orang Arab lawan porsi orang Indonesia kali 2. Jadi satu orang membagiannya kita berdua, bagi dilihat makanya dikit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan manfaat atas apa yang kita pelajari hari ini, memberikan kita berkah dalam majelis ini, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ada ini astagfirullah.